Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Emi Ramadhani dengan NPM 221506127 dari kelas PSTIC Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu mata kuliah struktur data. Pada kali ini, saya akan membahas tentang modul 3, yaitu 3.2 tentang loop. Ini adalah nama-nama anggota kelompok saya. Di sini yang pertama ada looping your code with while. Secara umum dalam Python, sebuah loop dapat direpresentasikan sebagai berikut. While condition, expression, instruction. Perulangan while pada Python adalah proses perulangan suatu blok kode program selama sebuah kondisi terpenuhi. Singkatnya, perubahan while adalah perubahan yang bersifat indefinite alias tidak pasti atau bahkan tidak terbatas. Penting diingat bahwa jika Anda ingin menjalankan lebih dari satu pertanyaan di dalam suatu while, Anda harus seperti if. Identasi semua instruksi dengan cara yang sama. Instruksi atau serangkaian instruksi yang dieksekusi di dalam while loop disebut tubuh loop. Di sini ada an infinite loop. Loop tak terbatas juga disebut dengan loop tak berujung. Adalah urutan instruksi dalam program yang berulang tanpa batas waktu, yaitu loop tanpa akhir. Berikut adalah contoh loop yang tidak dapat menyelesaikan eksekusinya, yaitu while true sama dengan print I'm sick inside a loop. Loop ini akan dicetak tanpa batas di layar. Loop juga dapat digunakan untuk menemukan angka terbesar dari sekumpulan besar data yang dimasukkan. Di sini ada using a counter variable to excite a loop. Pada kode ini dimasukkan untuk mencetak string inside the loop dan nilai yang disimpan di counter variable selama loop yang diberikan tepat 5 kali. Setelah kondisi terpenuhi, loop keluar dan tampillah kata inside the loop seperti yang disampaikan dalam counter yang dicetak. Nah, di sini ada looping your code with for. Jenis lain yang ada di Python berasal dari pengamatan bahwa terkadang lebih penting untuk menghitung true loop daripada memeriksa kondisinya. Bayangkan tubuh loop perlu dieksekusi tepat 100 kali. Jika menggunakan while loop, untuk melakukannya mungkin akan seperti ini. Nah, akan mudah mencarinya jika menggunakan for. Perulangan for pada Python adalah perintah yang digunakan untuk melakukan literasi dari sebuah nilai sequence atau data koleksi pada Python seperti list, tuple, string, dan lainnya. For pada Python memiliki perilaku yang berbeda dengan for pada kebanyakan pemrograman lainnya, karena pada Python ini sangat berkaitan dengan data sequence atau data kolektif. Nah, di sini ada suatu pemrograman. Pada pemrograman ini tidak ada syarat setelahnya, tidak perlu memikirkan kondisi karena sudah diperiksa secara internal tanpa intervensi apapun. Lanjut, di sini ada fungsi rank. Rank fungsi dapat menerima 3 argumen. Argumen pertama, diteruskan rank fungsi memberitahu kita apa nomor awal, lalu rank terakhir, argumen ketiga menunjukkan langkah yang sebenarnya, berarti perbedaan antara setiap angka dalam urutan angka yang dihasilkan oleh fungsi tersebut. Ini ada contoh dari rank. Lanjut, di sini ada control loop. Ada kalanya seorang developer memerlukan adanya pilihan dalam menjalankan suatu loop.
Yang pertama, tidak diperlukan menjalankan loop seutuhnya dan mencegah loop berlanjut. Yang kedua, perlu untuk melanjutkan literasi loop selanjutnya tanpa penyelesaian eksekusi loop yang sedang berlangsung. Nah, di sini ada control loop dalam Python. Seperti yang dapat dilihat dari gambar di samping, loop dilangsungkan dan melakukan ulangan dan menjalankan body kodenya. Namun ketika literasi I mencapai 6, perintah break dijalankan sehingga loop berhenti dan body kode dari literasi 6 hingga 10 tidak dijalankan. Nah, di sini ketika iterasi dijalankan dan kode if I persen 2 sama dengan 0 dipenuhi, maka akan menjalankan perintah continue yang menyebabkan baris perintah setelah continue tidak dikerjakan untuk selanjutnya akan langsung kembali menjalankan iterasi. Nah, ini ada perintah else dalam Python. Lanjut, di sini ada for loop dan percebangan else. Lihat bahwa else untuk loop for menunjukkan iterasi I akhir bernilai true yaitu 4, tidak seperti else while yang menggunakan iterasi pertama bernilai false. Di sini ada Ghost and Secret Numeric. Nah, ini saya ambil dari modul yang ada di Skripto. Di sini ada skenario-nya, bisa dibaca. Nah, ini adalah lab dari Ghost and Secret Number, bisa dilihat. Di sini ada skenario. Di sini ada lab dari Counting Mississippi. Di sini ada skenario-nya dari lab. Nah, di sini ada lab-nya dari Stuck in a Loop. Lanjut, di sini ada skenario dari lab. Di sini ada lab dari The Ugly Powell Ether. Ini ada skenario dari lab-nya. Dan di sini ada lab dari The Continue Statement. Nah, di sini ada skenario-nya. Di sini ada lab dari Essential of the While Loop. Di sini ada skenario-nya. Nah, di sini ada lab dari College Hypothesis. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah loop pada Python adalah instruksi kode program yang dieksekusi berulang kali. Looping pada Python dapat dilakukan dengan menggunakan perulangan while dan for. Perulangan while akan mengeksekusi statement berkali-kali selama kondisi bernilai benar atau true. Sedangkan perulangan for pada Python memiliki kemampuan untuk mengulang item dari urutan apapun seperti list atau string. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.